kita punya serangkaian prosedur yang cukup rigorous ya, cukup dalam berkaitan dengan kesehatan. Dipantau Pak pilot-pilot kami, kru kami, ya, kesehatan, apakah mereka tekanan darahnya sebelum terbang, kondisi fisik dan mentalnya juga, psikis, dan juga berkaitan dengan kemampuan mereka untuk menerbangkan armada. Jadi ada serangkaian simulasi tes dan juga proses-proses yang harus dijalani sebelum mereka terbang. Prioritas ada di domestik dan internasional, Pak. Kalau di domestik itu tentunya rute kami terbesar itu Jakarta Bali, Jakarta Lampung, banyak sekali demand-nya Pak. Bahkan ada juga sekarang ini udah mostly fully book Pak. Gitu ya? Baik perginya dan juga nanti untuk arus baliknya. Arus baliknya itu saya lihat terakhir itu sudah hampir fully book. Dan Jakarta Silangit, Balikpapan, Denpasar. Silangit Sumatera Utara Ibu ya, yang dekatnya Danau Toba itu di kampung saya itu juga udah fully book Pak. Kurang lebih itu mungkin akan 11.000. Lebaran ini akan menerbangkan 26 pesawat terbang dari 28 yang kami terbangkan. Dan tentunya promo-promo masih kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tribuners, bertemu lagi dengan saya, Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, sebentar lagi kita akan memasuki masa mudik Lebaran 2024. Pemerintah menyebutkan bahwa pada tahun ini jumlah pemudik sangat luar biasa. 193 juta. Ini merupakan angka yang tidak main-main. Dan satu di antara moda transportasi yang diminati oleh pemudik adalah transportasi udara. Untuk tahun ini ada sekitar 2.000 extra flight yang sudah di-ACC oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Dan satu di antaranya adalah Air Asia atau Indonesia Air Asia atau Air Asia Indonesia sebanyak 62 extra flight. Dan untuk ngobrolin soal angkutan udara terutama Air Asia, saya telah bersama dengan Ibu Veranita Yosepin Sinaga yang menurut kabar lebih suka dipanggil Kak Vera. Ya kan? Beliau adalah Direktur Utama Indonesia Air Asia. Saya akan sapa beliau. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Pak Feby, apa kabar? Wah, luar biasa ini. Ibu kayaknya semangat ini. Selalu Pak, selalu. Menghadapi mudik Lebaran. Selalu Pak, harus kerja keras soalnya. Iya, Bu, boleh cerita dong? Boleh Pak. Angkutan udara itu yang nggak boleh ditawar adalah keselamatan. Betul ya Bu ya? Betul. Dan kenyamanan penumpang. Kenyamanan, ya. Dan beberapa waktu yang lalu kita sempat membaca berita. Ada satu pilot dan kopilot yang ngantuk kemudian ketiduran, Bu. Nah, bagaimana mengatur ini di Air Asia, terutama di musim Lebaran ini, Bu? Kan pasti sibuk nih. Ya, pastinya. Wah, pilot-pilot sibuk dan seterusnya. Silakan, Bu. Ya, terima kasih sebelumnya Pak atas waktunya, dan saya hanya bisa menanggapi berdasarkan apa yang saya alami di Indonesia Air Asia pastinya. Kalau di kami memiliki serangkaian prosedur yang cukup ketat Pak, berkaitan dengan peralatan dan juga manpower, berkaitan juga human factor, crew terutama. Dan kami punya satu tim di Indonesia Air Asia, merupakan kombinasi dari flight operations dan juga quality dan safety. Itu yang kami sebut sebagai tim human factor. Yang role-nya, accountability-nya adalah mengevaluasi semua proses-proses yang ada. Dan seperti pertanyaan Bapak tadi adalah bagaimana caranya. Pertama, kita punya serangkaian prosedur yang cukup rigorous ya, cukup dalam berkaitan dengan kesehatan. Dipantau Pak pilot-pilot kami, kru kami, ya, kesehatan, apakah mereka tekanan darahnya sebelum terbang, kondisi fisik dan mentalnya juga, psikis, dan juga berkaitan dengan kemampuan mereka untuk menerbangkan armada. Jadi ada serangkaian simulasi tes dan juga proses-proses yang harus dijalani sebelum mereka terbang. Jadi dan
dalam perjalanan terbangnya pun kami memiliki serangkaian audit proses dari tim quality dan safety dan tim human factor juga yang melengkapi audit dan safety ini untuk melihat apakah mereka mungkin melakukan kegiatan sudah terlalu fatigue. Kami punya batasan jam terbang untuk masing-masing pilot dan kru kami, dan juga melihat rangkaian mungkin kondisi psikis dan mental yang mereka miliki, menginvestigasi situasi mereka mungkin di rumah juga, situasi mereka mungkin kondisi motivasi dan lain sebagainya. Semuanya itu dievaluasi, dan kita memiliki serangkaian juga review checkpoint baik di tim operasional dan juga di ruang lingkup saya di manajemen, di mana kita mengevaluasi setiap hari, setiap minggu dan setiap bulan dengan jenjangnya masing-masing, dan semuanya itu dilaporkan ke saya juga Pak, dan juga seluruh direksi dan juga leadership team di AirAsia Indonesia. Jadi dan kita juga memiliki satu channel berkaitan dengan eskalasi isu dan laporan yang diberikan dari tim dari lapangan. Gitu. Jadi ada eskalasinya, dan itu anti repercussion, artinya tidak ada efek negatifnya kepada tim yang melaporkan di level operasional yang ada apabila mereka melihat misalkan ada ketidaksesuaian, misalkan mereka melihat ada hal-hal yang tidak sesuai dengan standar dan juga compliance, misalkan mereka melihat perilaku-perilaku yang tidak cocok, itu bisa mereka laporkan, dan itu langsung masuk ke tim safety kami, dan kerahasiaannya terjamin. Jadi orang tersebut tidak mungkin mendapatkan konsekuensi negatif atau tekanan-tekanan apabila mereka melaporkan. Dan di kami ini yang merupakan sudah culture, Pak. Sudah culture yang sudah dibangun belasan tahun dan cukup lama dan lama sekali, sehingga ketakutan untuk orang untuk melaporkan itu tidak ada, saya bisa bilang seperti itu, dan orang justru memiliki, jadi perasaan memiliki, peduli, dan hal-hal seperti ini munculnya tentunya serangkaian proses dan alat ukur tadi penting, tapi lebih kepada kebudayaan, Pak. Gitu ya. Begitu. Kak Vera, nambah 62 extra flight ini kan tentu nambah manpower, betul ya Kak ya? Iya, pastinya. Anda bagaimana cara supaya 62 ini bisa terlayani secara baik? Karena itu kan ekstra, namanya ekstra ya, tambahan di luar reguler. Iya. Bisa dijelaskan? Baik Pak. Jadi 62 ini merupakan tambahan dari utilisasi pesawat yang saat ini belum maksimal karena demand-nya juga belum mencukupi untuk utilisasi pesawat tersebut. Jadi sebenarnya manpower kami itu sudah mencukupi untuk utilisasi pesawat 100%. Bahkan ada tenaga cadangan istilahnya untuk ketika ada yang sakit, ada yang berhalangan, kami sudah menghitung kebutuhan manpower sesuai dengan kondisi operasional dan juga buffer yang dibutuhkan. Dan kami juga memiliki dari segi operasional tim manajemen kru yang juga satu sisi mereka adalah manajemen, tapi juga mereka bisa menerbangkan pesawat dan bisa mengoperasikan lingkup operasional yang kita miliki. Jadi kita memiliki beberapa layer buffer, dan kami sangat patuh terhadap perundang-undangan di Indonesia berkaitan dengan ketersediaan kru, berapa jam kru itu boleh terbang, berapa lama kru itu harus istirahat, dan juga kami juga sangat mematuhi tatanan guidance dari peraturan udara internasional dan juga AirAsia Group. Jadi kami pastikan bahwa kami melakukan yang terbaik dan terus akan berusaha melakukan yang terbaik untuk memastikan kenyamanan dan keamanan penumpang itu selalu terjaga. Kak Vera, kalau boleh dijelaskan dari 62 itu, extra flight itu, baik, Pak, yang jadi prioritas yang rute apa aja? Ya, sebenarnya prioritas ada di domestik dan internasional, Pak. Kalau di domestik itu tentunya rute kami terbesar itu Jakarta Bali, Jakarta Lampung, banyak sekali demand-nya, Pak. Bahkan ada juga sekarang ini udah mostly fully book, Pak. Baik perginya dan juga nanti untuk arus baliknya. Arus baliknya itu saya lihat terakhir itu sudah hampir fully book. Dan Jakarta Silangit, Balikpapan Denpasar. Silangit Sumatera Utara Ibu ya, yang dekatnya Danau Toba itu di kampung saya itu juga udah fully book, Pak. Gitu kan. Jadi puji Tuhan, alhamdulillah semuanya sudah sesuai dengan harapan kami untuk memaksimalkan semua resource yang kami miliki untuk menyambut Lebaran ini. Kak Vera, kalau melihat angka ini, katanya ini kalau bener loh ya, 193 juta pemudik ini, yang bisa dilayani lewat 62 tambahan extra flight itu, totalnya bisa dijelaskan berapa sih sebenarnya penumpang
arus mudik maupun balik yang terlayani oleh baik reguler maupun extravert dari AirAsia. Oh, oke, baik. Dari tunggu sebentar, saya hitung dulu. Kurang lebih itu mungkin akan 11.000, Pak, gitu. Jadi memang kami masih memiliki saat ini keterbatasan armada, dan ini yang secara total. Jadi inilah yang terus kami galakan semenjak kita kembali dari periode COVID yang lalu. Dan saat ini kami Lebaran ini akan menerbangkan 26 pesawat terbang dari 28 yang kami terbangkan sebelum COVID. Jadi hampir menuju COVID recovery. Dan tentunya mungkin kalau melihat angka 193 juta gitu kan, 11.000 atau mungkin lebih dari itu merupakan angka yang cukup kecil. Tapi kami percaya kami memiliki kontribusi yang besar di rute-rute yang kami layani untuk memfasilitasi penumpang untuk bisa nyaman dan tepat waktu untuk berkumpul bersama keluarga. Jadi mungkin saat ini strategi bisnis kami belum bisa untuk melayani dalam bentuk volume yang luar biasa besar, tapi di volume, di segmen yang kami layani, kami memastikan kualitas pelayanan, keamanan, dan juga kenyamanan kami itu adalah yang terbaik yang bisa kami lakukan. Kak Vera, satu di antara orang yang sering tanya ini, sering ngobrol-ngobrol baik di sosmed maupun di ini adalah soal tarif, ya kan? Bisa Kak Vera jelaskan ini, tarifnya itu apakah tetap sesuai dengan tagline-nya AirAsia? Penerbangan berbiaya hemat. Baik, terima kasih Pak. Ya memang merupakan DNA dan juga merupakan jati diri AirAsia untuk memberikan pelayanan dengan harga yang hemat, yang affordable. Tapi mengingat bahwa industri penerbangan adalah industri yang menantang dengan volatilitas biaya bahan bakar, dengan volatilitas mata uang, ya Pak, sekarang ini rupiah nilai tukar sekarang ini lagi hangat dibicarakan ya Pak ya. Nah jadi kami melihat bahwa tujuan kami adalah memberikan pelayanan terbaik dengan harga terbaik dari semua efficiency gain yang kami peroleh dari operasional kami. Jadi kalau dibilang harga termurah mungkin tidak selalu paling murah gitu ya. Tapi kami akan berusaha memastikan bahwa role kami sebagai perusahaan penerbangan di Indonesia memberikan konektivitas yang maksimal, yang aman, nyaman, berkualitas, dan sekaligus juga hemat dan terjangkau. Itu kami capai. Nah, Kak, itu komponen bahan bakar itu memang paling berpengaruh ya untuk menentukan tiket ya. Paling Pak. Dan kita inginkan bahwa operasional kami kan berjalan terus ya Pak ya. Jadi kita harus memfaktorkan komponen-komponen biaya yang cukup menantang itu tadi dalam struktur pembiayaan kami. Ya, Kak Vera, apakah di masa mudik Lebaran itu AirAsia juga ada semacam promo lah, tiket promo itu masih musim nggak sih? Jangan-jangan udah nggak musim lagi. Ya, tentunya kami berusaha untuk memberikan juga paket-paket terbaik. Ya, paket-paket terbaik. Sayangnya majority of our flights sekarang itu karena animonya sangat besar itu sudah hampir full dan menuju full, gitu ya. Dan tentunya promo-promo masih kami berikan untuk misalkan bagasi. Oh, bagasi ya. Untuk misalkan promo untuk pemilihan tempat duduk, beberapa orang ingin kenyamanan bersama keluarga, dan itu kami memberikan promo-promo makanan dan minuman. Harga tiket untuk rute-rute tertentu masih ada dan bahkan cukup menarik. Cuman itu tergantung dari permintaan kan Pak, supply dan demand. Kalau pesawatnya udah full, saya nggak bisa mempromosikan lagi. Jadi sudah terbatas ya. Sudah terbatas gitu. Dan tentunya itu akan memberikan ketertarikan untuk para konsumen, masyarakat yang membooking jauh-jauh hari Pak, karena udah mendekati gini memang sudah memang bangkunya sudah habis atau sudah hampir habis gitu. Kak Vera, ini beberapa waktu yang lalu tuh Menteri Perhubungan Pak Budi Karya Sumadi itu mengimbau lah ya, bukan mengharuskan tapi mengimbau supaya maskapai juga melayani rute-rute yang nggak gemuk, Bu. Betul. Tapi terpencil gitu ya. Betul. Ya, kasihan juga lah, Bu, kalau mereka nggak naik pesawat gitu ya. Gimana AirAsia melihat imbauan ini, Bu?
Ya, kami memahami himbauan tersebut karena Indonesia adalah 280 juta penduduk, kepulauan lagi. Saya belajar bahwa di penerbangan bahwa Indonesia kalau dari kiri dan ke kanan itu panjangnya hampir sama dengan benua Eropa, gitu kan, dan terjadi dari kepulauan. Jadi air travel penerbangan ini masih akan selalu menjadi ujung tombak perekonomian, ujung tombak perkembangan sosial dan juga sumber daya manusia, dan penting untuk memeratakan pembangunan ini tidak hanya di Jawa, tidak hanya di kota-kota besar. Ambisi kami akan ke sana, Pak. Cuman kan periode COVID kemarin itu membuat kami harus scale back beberapa rencana-rencana kami. Tapi visi kami tetap ke sana, bagaimana membawa Indonesia AirAsia menjadi perusahaan yang berkontribusi aktif untuk bisa menghubungkan destinasi di terutama yang remote. Salah satunya adalah kami cukup bangga bahwa kami juga berpartisipasi untuk menghubungkan daerah-daerah yang tidak ada direct flight sebelumnya, seperti simple itu adalah Lampung, Denpasar. Kenapa Denpasar? Karena itu adalah salah satu hub terbesar kami, jadi naturally kami memiliki armada dan kemampuan di sana, dan ternyata sebelumnya itu Lampung Denpasar belum ada. Nah, kami menjadi sangat semangat untuk menjadi bagian untuk mengkonektifkan, menyambungkan daerah-daerah yang mungkin saat ini tidak terlihat terluar, tapi memang belum ada penerbangan yang langsung. Karena penerbangan langsung itu kita pelajari bahwa penumpang itu tentunya lebih nyaman menurut mereka, lebih affordable juga buat mereka, sehingga memudahkan mereka untuk mobilisasi. Dan berkaitan dengan tadi daerah 3T, tentunya itu juga sejalan dengan tipe armada yang kami terbangkan. Dan pada saat ini dengan armada kami Airbus 320, kami juga masih memiliki beberapa hambatan berkaitan dengan keterbatasan airportnya, dengan kesesuaiannya dengan armada yang kami punya. Dan tentunya pengembangan bisnis ke depan akan kami upayakan untuk mengakomodasi keinginan untuk menyambungkan daerah-daerah yang mungkin sekarang masih belum tersentuh, begitu Pak. Kak Vera, ini mumpung ketemu Kak Vera ini sebagai sebuah eksekutif di perusahaan penerbangan. Baik. Tantangan yang terberat atau tantangan yang crucial point yang paling di dunia penerbangan di Indonesia ini apa sih, Kak? Tantangan yang terbesar itu adalah mendeliver misi untuk memberikan pelayanan terbaik, tapi dengan harga terjangkau. Itu ngeri-ngeri sedap, Pak. Ngeri-ngeri sedap. Ini ya, nggak mudah juga kan? Nggak mudah, karena memang ya seluruh dunia industri penerbangan adalah industri yang marginnya itu terbatas, karena itu tadi biayanya besar dan juga volatility-nya sangat tinggi. Dan tapi kan kita tidak bisa semuanya itu ketika harga naik kita naikkan kepada pelanggan, kita juga nggak ingin, karena kepercayaan pelanggan ada di sana, karena kita masih tetap punya visi untuk meningkatkan konektivitas dan juga memainkan peran dalam perekonomian dan serta pelayanan. Jadi ini yang challenge maju mundur yang saya hadapi setiap hari bersama tim di Indonesia AirAsia. Ya. Kak, sebagai seorang perempuan yang mendalami lah, ya, mengabdikan diri di dunia penerbangan kan tidak banyak lah ya. Bisa cerita sedikit dong, bagaimana tiba-tiba tertarik gitu ya? Awalnya kan tidak di penerbangan, terus tertantang untuk masuk ke dunia ini bagaimana ya? Kak, bisa cerita sedikit untuk bikin menyemangati kita, terus terang saya itu diberkati, Pak. Maksudnya dari bersyukur karena kesempatan ini datang pada saya diberikan oleh pimpinan AirAsia Group. Karena di AirAsia juga saya adalah CEO pertama AirAsia Indonesia, CEO pertama yang perempuan. Dan tidak ada role model perempuan, Pak. Jadi acuan bahwa perempuan itu bisa memimpin perusahaan penerbangan di AirAsia. Kakak nanti yang jadi role modelnya dong. Amin. Saya berusaha sekuat tenaga untuk bisa mewujudkan itu. Dan terima kasih kepada Tony Fernandes dan jajaran AirAsia Group yang memberikan amanah itu kepada saya, karena saya tidak memiliki pengalaman penerbangan sebelumnya dan juga tidak memiliki pengalaman CEO sebelumnya. Jadi AirAsia, perusahaan AirAsia tuh mengambil resiko to some extent gitu ya. Dan abis itu 8 bulan langsung COVID lagi.
Jadi itu adrenalinnya langsung naik gitu. Naik turun kayak ya, jadi begitu masuk kena COVID, yang tidak pernah ada dalam sejarah ya kan. Hibernasi lagi waktu itu kan gitu, sampai hibernasi kan. Itu merupakan tekanan karir dan juga tekanan profesional yang sangat-sangat besar dalam perjalanan karir saya. Tapi saya sangat bersyukur kembali bahwa saya memiliki tim yang kuat di Indonesia Air Asia dan juga di grup Air Asia yang mereka adalah expert di bidang penerbangannya masing-masing, di bidangnya masing-masing di cakupan penerbangan, dan mereka menghargai keberadaan saya dan welcome sekali dengan kemampuan saya karena saya datangnya dari consumer goods. Saya memahami pengetahuan yang berbeda cara pandangnya untuk melihat konsumen, pelayanan, memprioritaskan hal-hal yang memaksimalkan pelanggan, dan personalisasi itu merupakan sesuatu yang saya bawa ke AirAsia di Indonesia. Dan kita cukup sukses ya Pak ya, alhamdulillah setelah COVID dengan tekanan dan segala macam kita bangkit kembali, dan pelayanan kita itu alhamdulillah cukup diakui, dan bahkan bulan lalu kami itu mendapatkan performance terbaik menjadi airline dengan on time performance tertinggi kedua di Asia Tenggara. Dengan datanya waktu itu saya terima itu adalah berada di bawah SQ Singapore Airlines untuk sebuah perusahaan penerbangan yang berbiaya rendah tadi itu dengan harga hemat. SQ yang enggak lah ya, tapi nomor 2 ya. Nomor 2 Pak dari segi on time performance. Kalau dipenerbangan on time performance, keselamatan dan kenyamanan itu merupakan harga mati Pak ya, dan itu adalah hal yang setiap hari kami upayakan tahan henti bersama dengan semua tim di AirAsia Indonesia. Kak, kalau nggak salah menurut catatan Kak Vera masuk 2019 ya? Mulai dari 2019 sampai 2024, selain COVID, apalagi yang tidak terlupakan dalam dunia maskapai penerbangan? Selain COVID, pengalaman yang tidak terlupakan selama 5 tahun belakangan. Oh iya, pengalaman yang tak terlupakan selain COVID itu adalah ketika saya membuka Jakarta Silangit waktu itu. Karena itu kampung saya, Pak. Gitu. Dan karena itu juga merupakan bagian dari 5 destinasi super prioritas. Betul. Dan akhirnya saya mewujudkan mimpi saya juga untuk memiliki Danau Toba di badan pesawat AirAsia. Kami punya juga Lombok, Belitung, tapi yang tak paling terkesan itu karena itu kampung ya? saya. Opung-opung saya ada di sana, Pak, gitu. Jadi selain COVID itu adalah memori positif yang merupakan kebanggaan saya pribadi sebagai orang Batak. Ya. Kak, tentu pemirsa kita, pembaca kita kepengin tahu riwayat singkat dari Kak Vera. Kalau nggak salah dulu kuliah di ITB, di teknik industri. Ya kan. Silakan Kak. Mulai dari awal, SD-nya di mana, SMP di mana, silakan. Jadi dari mulai awal saya itu anak satu-satunya perempuan dari 3 bersaudara. Jadi abang saya laki-laki, adik saya laki-laki, keluarga kecil, Batak. Tulen dari 5 generasi di atas. Terus saya itu SD di Strada, SMP di Strada di Jakarta Utara. Di Jakarta ya? Iya, di Jakarta. Terus saya melanjutkan SMA Santa Ursula yang khusus perempuan di Menteng di Jakarta Pusat. Terus habis itu saya melanjutkan ke ITB jurusan Teknik Industri di Bandung. Setelah itu saya bekerja dan juga melanjutkan kembali pendidikan Master of Business Administration di INSEAD di Singapura. Dan banyaklah juga berbagai non-degree pelatihan yang saya ikuti. Jadi waktu setelah itu tidak masuk ke teknik ya, malah justru banyak ke pelayanan konsumen ya? Iya. Ke bisnis konsumen Iya. Jadi lebih kepada marketing gitu ya? Iya, karena memang kita tidak bisa pergi dari jati diri kita sendiri Pak ya. Memang saya orang teknik, saya belajar banyak tentang engineering dan cara framework berpikir yang sistematis dari domain engineering. Tapi passion saya adalah bertemu dengan orang banyak. Passion saya adalah memberikan pelayanan. Passion saya adalah saya mau membantu gimana caranya membuat hidup orang lebih baik. Dan di AirAsia ini saya juga saya sangat tersalurkan karena saya melihat banyak sekali orang-orang yang datang ke saya dan bilang terima kasih ya Vera, karena dengan AirAsia saya bisa keluar negeri untuk sekolah, saya bisa pergi untuk mengambil untuk bekerja pertama kali karena kita memberikan itu tadi pelayanan yang baik dengan harga yang affordable. Dan itu membuat saya melihat bahwa ada
peluang di mana saya bisa sembari bekerja sebagai profesional, bisnis dan semua cakupannya, tapi juga bisa memiliki dampak positif terhadap hidup orang banyak. Saya banyak ditelepon oleh para asosiasi perhotelan, asosiasi perdagangan, bagaimana caranya mengembangkan bisnis kargo, yang tentunya itu akan berdampak terhadap tenaga kerja. Jadi semakin banyak perusahaan yang bisa berkembang dan itu menyenangkan buat saya, Pak. Oke, Kak Vera sebagai pengelola maskapai penerbangan tentu Anda punya ya semacam pesan lah, kiat lah kepada para pemudik kita yang menggunakan jasa transportasi udara. Boleh dong disampaikan kepada mereka apa yang mesti harus mereka lakukan ketika menggunakan jasa transportasi udara. Misalkan lemari jangan dibawa, kan itu kan, ya kan, tempat tidur jangan dibawa, pesawatnya nggak cukup. Betul. Terima kasih, saya suka dengan Pak Febi ini, sangat hangat kalau kita berbincang-bincang ya, nggak melulu hanya soal teknis. Jadi yang pertama yang mungkin saya bisa bantu untuk sampaikan adalah pertama, rencanakanlah perjalanan jauh-jauh hari. Lakukanlah check-in lewat mobile check-in yang ada di platform AirAsia Move. Dulunya adalah Super App, kita convert menjadi Move. Dan lakukanlah berada di airport itu 3 jam sebelum penerbangan, Pak. Karena biasanya kan saya juga ibu rumah tangga kan ada aja yang kelupaan gitu kan. Ini itu dan juga mungkin karena nanti volume penumpangnya akan melonjak sangat tinggi di periode Lebaran ini. Berada lebih awal di bandara itu akan sangat-sangat membantu. Lebih tenang dan lebih nyaman juga, Pak. Tidak terburu-buru, tidak lari-lari dan tidak penuh dengan tekanan pikiran ya. Terus juga setelah itu soal barang bawaan, Bu. Barang bawaan ya. Untuk domestik, kami sudah tentunya kami taat peraturan untuk memberikan domestik allowance, bagasi 20 kg, dan untuk internasional kita juga memberikan allowance hand carry 7 kg. Dan tentunya ada pelayanan untuk bisa pemesanan bagasi di awal juga, Pak. Jadi pre-book, jadi nggak tergesa-gesa. Dan itu termasuk juga kalau mereka bawa biasanya kalau mudik ini oleh-olehnya banyak, Bu. Pak, gitu kan. Nah, saya sarankan kalau misal pun ada barang yang belum terdaftarkan dalam pemesanan bagasi, bisa melakukan itu di check-in counter kami di bandara. Jadi tidak tergesa-gesa nanti ketika mau naik pesawat ternyata ada kelebihan. Tapi kan ada biaya, Bu, ya kalau kelebihan kan. Iya kan, bayar juga kan. Iya, pastinya begitu, Pak. Iya. Betul. Itu ya, jadi barang bawaan lalu check-in lewat internet lewat kita, lalu aplikasi, datang ke bandara lebih dini gitu ya. Mending kita lebih lama di bandara ketimbang kemudian ketinggalan pesawat. Betul. Kan bagus juga biasanya kan orang kan juga terbang kan tidak sendiri bersama keluarga. Jadi juga bisa menambah bonding di bandara. Jadi ada positif poinnya. Baik. Tribuners, itu tadi nggak panjang tapi ngobrol dengan Kak Vera. Nama lengkapnya Veranita Yosipin Sinaga, sangat luar biasa. Moga-moga mudik Anda lancar. Pulang balik ke tempat tujuan, tempat awal lancar ya, Bu. Amin. Ya kan? Yes. Silahkan Anda mudik ke kampung halaman. Kalau saya kampungnya masih ada, Bu, halamannya yang udah nggak ada. Demikian, saya Febi Mahendra Putra pamit undur diri. Kita bertemu lagi dalam wawancara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan jangan lupa tetap bahagia meskipun tanggal tua. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.